Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Vintar Arya Wirangga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih tetap membahas tentang cerita rakyat atau hikayat. Pembahasannya adalah tentang karakteristik, penggunaan bahasa, dan pengembangan hikayat ke dalam sebuah cerpen. Baik, kita lihat karakteristiknya. Nah, karakteristik bahasa hikayat itu yang pertama sudah pasti menggunakan bahasa Melayu klasik, ya. Contohnya sudah kalian lihat pada pertemuan sebelumnya, bisa dilihat bahwa semua hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Banyak menggunakan kata hubung pada setiap awal kalimat. Contohnya, maka dan ketika. Biasanya dua ini yang sering digunakan di dalam hikayat. Yang ketiga, menggunakan kata arkais. Nah, untuk kata arkais, ini memiliki sangkut pautnya dengan bahasa Melayu klasik. Kata arkais itu adalah kata Melayu klasik yang sudah tidak digunakan lagi. Atau klise, atau kata yang tidak memiliki arti apapun. Gitu. Dan ada sebuah kata juga yang memiliki arti, tapi sudah tidak digunakan lagi sekarang. Nah, ini dia contohnya. Kita bisa lihat kutipan dari hikayat ya. Di sini kita lihat yang bergaris bawah, di situ ada kata maka ya. Kita lihat di sini, kata maka di sini ada 3 kali disebutkan ya. 3 kali disebutkan di dalam satu buah kutipan paragraf hikayat. Nah, ini merujuk kepada yang tadi. Setiap hikayat memiliki banyak konjungsi di awal kalimat. Lalu kita lihat ada hatta. Itu adalah kata arkaisnya ya. Hatta setiap malam. Nah, itu adalah kata arkaisnya. Kata itu sudah tidak digunakan lagi sekarang. Maksudnya apa hatta itu? Tidak ada artinya. Atau misalkan ada artinya, itu seperti lalu, seperti itu ya. Tapi sudah tidak digunakan lagi sekarang. Penggunaan bahasa dalam hikayat dan cerpen. Nah, di sini persamaan ya antara hikayat dan cerpen adalah dalam penggunaan majas dan penggunaan konjungsinya. Nah, di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia. Apa itu majas antonomasia? Majas antonomasia itu adalah majas yang merupakan majas perbandingan ya. Majas perbandingan atau penyebutan benda atau penyebutan orang tapi tidak dengan sebenarnya. Contohnya gimana? Contohnya adalah si miskin, lalu si kaya, seperti itu ya. Jadi pemanggilan seseorang. Kita memanggil seseorang tetapi dengan nama lain, ya. Lalu metafora. Metafora M ya, metafora itu kan huruf depannya M. M untuk makna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah makna kias, makna yang lain atau makna yang bukan sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya adalah anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Nah, kutu buku di sini kalau makna sebenarnya adalah seekor kutu ya, serangga di sebuah buku. Nah, ketika menjadi sebuah majas metafora yang maknanya bukan sebenarnya, maka jadinya kutu buku adalah orang yang sering membaca buku. Lalu ada hyperbola. Hyperbola itu adalah majas yang berlebih-lebihan ya. Contohnya, ayahku bekerja dari pagi hingga malam, hingga bisa memeras keringatnya. Nah, di sini apa yang berlebihan? Keringat bisa diperas. Tidak mungkin kan? Sampai ada orang yang bisa memeras keringatnya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir
adalah majas simile, yaitu majas perbandingan ya. Artinya kalian membandingkan benda yang satu dengan benda yang lain, seperti itu. Lalu ada penggunaan konjungsi. Nah, penggunaan kata hubung yang sama di dalam sebuah hikayat dan cerpen yang sama adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian ya. Seperti tadi, ketika, lalu, setelah, sebelum. Nah, seperti itu ya. Lalu, kita akan belajar tentang mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya untuk mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen, yang pertama adalah meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Nah, meringkas di sini yang kalian lakukan adalah dengan membuat ide pokoknya ya. Kalian membuat ide pokok dari penggalan hikayat per paragrafnya. Apa yang menarik dalam ceritanya? Ya, apa yang menarik di dalam sebuah paragraf itu? Kalian ringkas dengan menggunakan ide pokoknya. Lalu yang kedua, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat. Nah, carilah konflik-konfliknya atau cari permasalahan di dalam hikayat tersebut. Konflik antar tokohnya. Seperti apa konflik misalnya? Misalnya, perdebatan antara raja dan anak, atau perkelahian antara anak raja dengan sang ratu, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, memilih konflik yang menarik. Nah, bisa kalian ambil konflik yang menarik nih. Tadi kalian sudah daftar nih, konflik-konfliknya antar tokohnya seperti apa. Lalu kalian pilih lagi konflik apa yang menarik, ya. Lalu yang keempat, kalian kembangkan konflik yang tadi kalian pilih menjadi sebuah cerpen. Jangan lupa diberikan tokoh, diberikan alur, ya, dan diberikan latar, ya, tempat, suasana, dan waktu. Seperti itu cara mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Baik, sampai sini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.